Saya rasa teman-teman juga sangat sangat sering ya membaca novel atau menonton film dan 5 menit pertama sudah tidak tertarik dan tampaknya tidak akan melanjutkan. Itu terjadi ketika penulis gagal menciptakan adegan awal yang tepat, yang mengejutkan, yang memotivasi, yang mengenalkan tokoh utamanya dan menjanjikan sebuah perjalanan yang makin seru ke belakangnya. Nah, salah satu tantangan yang lain adalah menciptakan apa yang saya sebut semesta fantasi. Tentu ini nama yang tidak resmi, teman-teman harus punya definisi yang pilihan kata yang berbeda juga tidak masalah, frase yang berbeda. Saya menamakan begitu karena sebuah cerita fantastis itu sejak awal kita sudah harus menyampaikan sebuah semesta yang kita ciptakan sendiri. Jadi tidak sepenuhnya ini sebuah dunia yang aturan mainnya dibuat oleh si penulis agar ceritanya berjalan dengan relevan begitu ya. Kalau Harry Potter tentu meskipun memang ada bagian Londonnya tapi itu sangat sedikit, lebih banyak cerita hidup Harry Potter dan teman-teman ada di Hogwarts misalnya. Atau saya nanti mencontohkan Abarat, sebuah novel yang sangat gelap gitu kalau menurut saya baca sekitar belasan tahun yang lalu. Itu dia menciptakan sebuah dunia, beberapa pulau, banyak pulau yang setiap pulaunya itu punya kehidupan yang sangat berbeda, mulai dari masyarakatnya, bahasanya, etniknya, budayanya dan lain sebagainya. Maka ketika kita memilih untuk menulis ambil bagian dalam genre ini, maka tidak bisa tidak kita harus menciptakan semesta itu. Salah satu yang khas itu adalah bahasa. Bahasa ini memang diawali oleh yaitu tadi Lord of the Ring ketika menciptakan bahasa elf yang kita juga tidak tahu ya bagaimana itu cara membuatnya. Hanya memang itu kelemahan kita. Saya pernah mencoba menulis studi Nibiru dan mengotak-atik bahasa prokem waktu muda dulu gitu ya, di Jogja. Tapi orang filologi gitu, orang filologi ternyata bisa membaca itu dengan sangat tepat dan jadinya kita kan agak bagaimana ya, agak down juga ala bahasa udah susah-susah kita buat ternyata mudah diterjemahkan. Karena kalau kita menciptakan bahasa tentu kan harus punya pola. Setiap kata harus terjemahkan secara konsisten dalam bahasa ciptaan kita itu. Nah, kalau asal membuat juga akan jadi bumerang. Tapi kalau kita membuat pola tertentu, harus sangat hati-hati jangan sampai kemudian nanti terjemahkan dan menjadi sebuah kekonyolan gitu ya. Nah, ini baru tentang bahasa. Ini hanya bahasa, belum tentang yang lain, tentang budaya, tentang deskripsi makhluk-makhluknya dan lain sebagainya. Makhluk itu juga sangat sulit untuk keluar dari apa yang sudah dimulai oleh para pendahulu di genre ini gitu. Mana bisa kita keluar dari elfnya apa itu elfnya Lord of the Ring atau orc-nya, sangat sulit. Tapi saya yakinkan sekali lagi sebenarnya ada sebuah peluang yang kita sangat kaya tentang itu, nanti kita bahas. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, orang Bunian lebih spesial ya, lebih ini ya, lebih Indonesia. Baik, ini contoh semesta yang tadi saya sampaikan ya, semesta fantasi ini ada di novel Abarat. Abarat ada beberapa buku teman-teman dan ini adalah buku pertama yang saya beli khusus dengan berair mata darah karena waktu itu mahal sekali untuk ukuran tahun itu ya. Saya ingat sekali 100.000 itu sebelum tahun 2000 ya tahun 2000 awal lah. Kalau saya tidak salah ingat ya. Nah itu kita bisa lihat sendiri. Jadi Abarat ini, Cliff Barker ini bisa menciptakan sebuah dunia yang dia memang visualisasikan dulu, sehingga dia konsisten menceritakan setiap kehidupan dalam dunia Abarat tadi. Karena setiap pulau ini memiliki kehidupan yang sangat spesifik. Nah, ini kita lihat. Sehingga kalau kita ingin konsisten sepanjang cerita, memang kita perlu melakukan ini. Benar-benar kita membuat sebuah dunia yang detail sekali, mulai dari
apa itu penggambaran, kemudian karakter dan lain sebagainya, itu harus spesifik. Bentuk pulaunya saja berbeda satu di antara yang lain, dan itu menarik sekali. Lanjutkan, mohon maaf, kita lanjut. Baik, ini dia resep yang sebenarnya saya buat untuk semua genre ya. Kebetulan karena saya muridnya Mas Hermawan gitu ya, terbiasa dengan jurnalistik, memang ada sebuah keuntungan seorang penulis yang punya background jurnalis itu, kita jadi bisa masuk ke semua genre. Karena kita punya terbiasa melakukan fase pre-writing yang tepat atau pra-menulis yang tepat. Sehingga sampai detik ini apa yang belum saya tulis mungkin kisah horor, tapi yang lain sudah. Nah, itulah mengapa saya punya sebuah rumus yang ini sebenarnya dipakai untuk semua genre, hanya setiap genre itu punya spesifikasi yang berbeda, tapi secara umum memakai langkah yang sama. Ada 3 hal saja, yang satu jurnalistik untuk sastra, yang kedua adalah teras cerita bertenaga, dan terakhir adalah diksi, jujur dan apa adanya. Baik, kita masuk ke yang pertama. Yang kedua, ketiga mungkin tidak akan kita bahas. Kita akan bahas yang pertama. Silahkan halaman selanjutnya. Baik, ini jurnalistik untuk sastra itu maksud saya seperti ini. Bahwa semua ide kita bercerita tidak akan lepas dari 5W1H ini. Cerita tentang apa, siapa yang mengalami cerita, di mana cerita itu terjadi, kapan cerita itu terjadi, mengapa cerita itu terjadi, dan terakhir bagaimana cerita itu terjadi. Nah, sebenarnya menurut saya kalau kita sudah bisa menjawab 6 pertanyaan ini di awal, maka setidaknya 30% sampai 40% langkah awal kita menulis sudah selesai. Kita bisa bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah what. Halaman selanjutnya. Selanjutnya. Ya, ini adalah unsur paling penting. Dalam jurnalistik pun sama, ketika kita menulis berita pun ini yang terutama yang paling penting, karena bicara tentang ide, kita mau menulis tentang apa. Cerita istimewa apa yang Anda pikirkan. Jadi harus istimewa, teman-teman. Dan itu bisa mengirit energi kita agar jangan terbuang. Dari awal kita sudah memikirkan ide kita, kemudian kita adu ide itu, kita mintakan pendapat teman-teman yang lain, tentu karena sudah ada night ini luar biasa, saya rasa bisa digulirkan sejak tema, sejak ide, sehingga tidak buang waktu. Kita sudah menulis 100 halaman ternyata tidak menarik misalnya, dari ide saja. Ketika sebuah ide ini dari awal sudah tidak memicu banyak minat, saya kira memang harus diundurkan terlebih dahulu. Jadi ketika bicara ide apa dulu yang menarik? Mohon maaf, saya menjawab sekarang atau nanti ya? Nanti ya berarti ya. Sayang sekali tadi. Nanti banyak saya pertanyaan. Oh ya, baik. Selanjutnya setelah what, nah who. Setelah what itu ide apa, dan ide itu kalau menurut saya istilah saya harus diraut sampai setajam-tajamnya. Kalau ide di dunia itu hampir semua sudah ditulis orang lain. Jadi kalau kita hari ini ingin menuliskan sebuah ide yang sangat orisinal, saya rasa sudah sangat sulit kecuali autobiografi. Nah, ketika kita ingin menulis sesuatu yang sudah pernah ditulis, tapi ingin meletakkan sesuatu yang baru, itu prosesnya istilah saya adalah meraut. Caranya bagaimana? Dengan meminta orang lain untuk mengkritisi yang sudah dilakukan di Not Battle tentu saja. Nah, kedua adalah tokoh. Tokoh ini tidak harus spesifik. Kita memilih sebuah karakter yang memang berbeda setidaknya dari 2 sisi, luar dan dalam, dari penampilan fisik atau konteksnya. Dia harus sudah berbeda dengan yang lain. Tentu saja setelah itu karakter dalamnya juga harus berbeda. Ini harus mencolok. Orang lain harus ingat, pembaca kita harus ingat. Mengapa dalam adaptasi Eternal misalnya ada karakter yang di komiknya laki-laki, kemudian yang berlari cepat itu diubah menjadi perempuan dan tunawicara. Ini kan sebuah keputusan kreatif yang menurut saya sangat berani, karena memang sudah dipertimbangkan bahwa karakter itu harus kuat, kemudian dilihat dari karakter yang lain apakah
apakah akan bertabrakan atau tidak dan lain sebagainya. Dan itu adalah contoh betapa seriusnya, betapa pentingnya kita menentukan spesifikasi who ini dengan tepat sejak awal. Si tokoh ini siapa dan bagaimanakah dia menjalani hidupnya. Terima kasih. Selanjutnya, when, ini juga sangat penting. Kapan terjadinya? Mengapa penting? Karena pemilihan kita terhadap setting waktu itu tentu saja langsung berakibat berkonsekuensi terhadap segala hal. Misalnya kita meletakkan cerita kita di masa 600 tahun lalu, 1000 tahun lalu, atau bahkan hari ini, maka berbeda semua, konsekuensinya berbeda, budaya berbeda, penampakan dunia juga berbeda, kecuali kita menciptakan dunia yang benar-benar keluar, jadi seperti dunia paralel misalnya, yang memang berbeda sama sekali. Nah, ini menjadi pilihan yang harus dilakukan sejak awal. Selanjutnya, di mana? Ini juga tentu saja ini sangat penting. Di mana? Kita akan menceritakan kisah kita ini di mana? Apakah di lokasi yang real atau nyata, atau kita menciptakan sebuah itu tadi ya, lokasi yang berbeda. Selanjutnya sudah agak terbahas di sebelumnya tadi. Why? Nah, ini adalah alasan mengapa cerita itu bergulir. Alasan itu lebih pada latar belakang ya, latar belakang konflik. Jadi bagi saya alasan mengapa kisah yang Anda tulis itu terjadi itu harus ada. Mengapa? Karena kita harus punya motivasi kuat kepada pembaca untuk menjelaskan sedetail mungkin mengapa ini penting gitu. Mengapa si tokoh ini harus mengalami hal-hal ABC tadi gitu. Jadi harus ada alasannya. Apakah karena perang besar, bencana alam, karena tokoh Anda patah hati misalnya, apapun itu harus ada alasannya. Selanjutnya. Baik, ini adalah dulu waktu saya kecil diajari oleh guru bahasa Indonesia saya, istilahnya adalah kerangka karangan. Nah, kalau saya lebih suka memakai ini, dan biasanya saya di kelas literasi juga menyampaikan ini di SMA, fiksi setidaknya, apalagi novel ya, kalau cerpen itu ada pembahasan yang berbeda. Kalau cerita panjang, maka si penulis harus bisa menjawab 7 pertanyaan ini dulu. Semuanya merupakan kronologi cerita dari awal sampai akhir. Mengapa kemudian masuk dalam kategori how atau kronologi. Yang pertama adalah adegan apa kita ketika kita mengenalkan tokoh kita dalam adegan apa. Itu sangat penting. Saya rasa teman-teman juga sangat sering ya membaca novel atau menonton film, dan 5 menit pertama sudah tidak tertarik dan tampaknya tidak akan melanjutkan. Itu terjadi ketika penulis gagal menciptakan adegan awal yang tepat, yang mengejutkan, yang memotivasi, yang mengenalkan tokoh utamanya, dan menjanjikan sebuah perjalanan yang makin seru ke belakangnya. Itu mengapa di pertanyaan pertama kita harus bisa menjawab bagaimana Anda memperkenalkan tokoh Anda kepada pembaca. Yang kedua adalah apa yang paling diinginkan tokoh Anda. Diinginkan itu maksudnya yang tujuannya, dan tujuan ini tentu harus spesifik juga, karena tujuan atau goal hidupnya atau yang dia inginkan inilah yang menjadi jalur untuk konflik, twist, dan lain-lain. Sehingga dia harus punya tujuan. Ini bukan diary yang kita menulis apa saja yang ingin kita tulis, tapi kita harus menyiapkan si tokoh kita ini ingin apa sebenarnya. Yang ketiga, apa yang menghalangi tokoh Anda? Artinya tidak ada sebuah cerita yang tidak ada penghalang, dan itu mendapat apresiasi dari pembaca ataupun pemirsa. Jadi kita harus menciptakan halangan-halangan yang membuat
si tokoh berkembang, karena halangan itu kan mendewasakan. Halangan-halangan dalam bentuk apapun itu akan mendewasakan si tokoh kita untuk bisa lebih bijaksana, agar lebih kuat dan lain sebagainya. Maka halangan itu harus diciptakan. Yang keempat, tokoh Anda harus gagal dulu. Ya, ini agak mirip-mirip film India memang. Tapi memang itu rumus yang saya rasa kalau teman-teman perhatikan, mau di Hollywood, mau di K-drama, apalagi India gitu ya, semuanya punya pola ini. Dan bergantung kita ingin menulis apa ya. Kalau fantastis saya rasa sangat relevan. Kalau sastra yang misalnya untuk Katulistiwa gitu memang agak berbeda. Tapi kalau yang populer yang memang untuk dibaca publik sebanyak-banyaknya, saya rasa ini harus dilakukan. Si tokohnya harus gagal dulu ketika dia berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan dan dia hampir putus asa. Dia hampir kehilangan harapan. Dia, aduh, saya sudah tidak bisa lagi punya kesempatan untuk meraih itu. Tidak mungkin gitu. Nah, setelahnya baru 5. Apa yang menyadarkan tokoh Anda sehingga mampu bangkit dari kegagalan? Jadi poinnya adalah setiap orang pasti pernah gagal, tapi tidak semua orang mampu bangkit dari kegagalan. Dan itu yang harus kita ceritakan. Karena bagaimana tokoh Anda secara dramatis meraih keinginannya. Pada akhirnya, kalau kita ingin memang pembaca atau pemirsa keberpihakan kepada pembaca itu terbela, maka memang di tokoh utamanya pada akhirnya harus meraih apa yang diinginkan. Atau kalaupun tidak, ada twist-twist yang kompromis terhadap itu. Dan yang terakhir adalah akhir cerita atau ending yang tidak terlupakan, ending yang kuat. Kalau survei, saya pernah baca film yang paling diingat endingnya oleh publik dunia itu bacanya apa itu? E.T. ya, ET yang alien itu, E.T. ya. Nah itu karena ada sepeda gitu ya, anak naik sepeda dengan latar belakang bulan. Nah, itu sangat menarik. Baik teman-teman, sebelum ke sesi pertanyaan kita akan masuk ke studi kasus.